Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan secara online. Salawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita salawatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang kami hormati Ibu Meriza Fardila sebagai penampung mata kuliah kimia dasar serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai vitamin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nadia Tulaili, rekan saya Huzaifah, dan rekan saya Hafiz Ramadan. Baiklah teman-teman, di sini ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dari vitamin, macam-macam dari vitamin, manfaat dari vitamin, dan bagaimana proses metabolisme vitamin. Baiklah teman-teman, ketika kita duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah sering mendengar vitamin, vitamin, vitamin. Hingga sampai dengan saat ini, kita selalu mendengar yang namanya vitamin, bukan? Nah, teman-teman, vitamin ini merupakan material pembangun yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, vitamin-vitamin ini dibutuhkan dalam tubuh kita dalam jumlah kecil, teman-teman, agar tubuh kita ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kenapa saya katakan dalam jumlah kecil? Karena vitamin-vitamin ini, kalau kita lihat dari satuannya, itu dia terdiri dari mikrogram dan miligram. Dan itu sangat-sangat kecil. Nah, teman-teman, walaupun dalam jumlah kecil, tapi ini sangat penting dalam tubuh kita. Agar dia ini bisa bekerja dengan baik, teman-teman. Nah, di dalam tubuh kita, teman-teman, ternyata ada 3 pekerja. Pekerja yang pertama, dia ini sebagai pembangun. Pekerja yang kedua sebagai pertahanan tubuh. Dan pekerja yang terakhir atau yang ketiga, dia ini sebagai maintenance worker. Jadi maintenance worker ini kalau saya artikan, dia ini sebagai pekerja harian. Dan ketiga pekerja ini, dia membutuhkan yang namanya vitamin, teman-teman, agar dia dapat bekerja dengan baik. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami akan membahas tentang macam-macam vitamin. Jadi vitamin itu dia ada 2, teman-teman. Ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas vitamin yang larut dalam air. Jadi, vitamin yang larut dalam air ini adalah vitamin yang sangat mudah untuk diekskresikan di dalam air. Nah, untuk vitamin yang larut dalam air ini, dia ada 2, teman-teman. Ada vitamin B dan ada vitamin C. Dan yang untuk vitamin B ini, dia di dalamnya itu terdapat 8 jenis vitamin. Ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Makanya teman-teman, vitamin B ini dikatakan sebagai vitamin B kompleks karena di dalamnya terdapat 8 jenis vitamin lainnya. Nah, vitamin B dan vitamin C ini sangat mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita dan saluran pembuluh darah kita karena di dalam pembuluh darah kita ini terdiri dari 83% yang mana isinya itu berupa cairan yang berupa plasma darah. Jadi, mudah sekali untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan dapat digunakan oleh tubuh kita dan akan mempercepat yang namanya proses metabolisme. Nah, vitamin B dan vitamin C itu tidak dapat disimpan dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kita ambil contoh begini, teman-teman. Saat ini saya mengkonsumsi vitamin B dan vitamin C. Kemudian 2 atau 3 jam kemudian saya ingin membuang air besar. Air kecil maksudnya, teman-teman ya. Nah, ketika saya membuang air kecil, vitamin yang tadi saya konsumsi, dia akan ikut dikeluarkan melalui urin yang saya keluarkan, teman-teman. Nah, vitamin B ini dia sangat bagus
sebagai koenzim yang membantu enzim dalam proses tubuh untuk menghasilkan energi. Vitamin C mempunyai kemampuan untuk melawan infeksi dan membentuk kolagen di dalam tubuh. Jadi, kolagen yang dibutuhkan untuk jaringan tubuh kita itu gigi, kulit, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada vitamin yang larut dalam lemak. Oke teman-teman, untuk vitamin yang larut dalam lemak ini akan dijelaskan oleh rekan saya Huzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uzaifah, saya dari Kompas 1. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu vitamin larut dalam lemak. Nah, di sini ada vitamin larut lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Atau bisa disingkat sebagai AD. Mempunyai peran tertentu dalam tubuh. Nah, di sini sebagian vitamin lipida larut lemak diabsorpsi bersama lipida lain. Absorpsi membutuhkan cairan empedu dan pankreas. Nah, di sini vitamin ini juga larut lalu diangkut ke hati melalui sistem limfe sebagian bagian dari lipoprotein. Nah, di sini vitamin yang larut dalam lemak memiliki sifat umum, yaitu antara lain tidak terdapat di semua jaringan, terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, memiliki bentuk prekursor dan provitamin, menyusun struktur jaringan tubuh, diserap bersama lemak, disimpan bersama lemak dalam tubuh, diekskresi melalui feses, dan kurang lebih jika dibandingkan vitamin B dapat mempengaruhi vitamin cahaya, oksidasi, dan lain sebagainya. Nah, sini terus ada selanjutnya ada vitamin A yaitu vitamin A atau retinol. Nah, di sini vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama kali ditemukan. Nah, di sini vitamin A merupakan nama genetik yang menyatakan semua retinoiden prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol. Nah, di sini vitamin A dalam makanan sebagian besar terdapat dalam bentuk ether esensial retinil bersama karotenoid bersama lipida lain dalam lambung. Dalam sel mukosa usus halus, ether retinil ini dihidrolisis bersama enzim pankreas esteres menjadi retinol lebih efisien diabsorpsi daripada ether retinil. Nah, di sini selanjutnya ada vitamin D atau cholecalciferol. Nah, di sini vitamin D ini adalah nama genetik dari dua molekul yaitu ergocalciferol atau vitamin D2 dan cholecalciferol atau vitamin D3. Nah, di sini vitamin D mencegah menyembuhkan riketsia, yaitu di mana penyakit-penyakit tulang tidak mampu melakukan klasifikasi. Vitamin D ini dapat dibentuk oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari. Bila cukup mendapatkan matahari, konsumsi makanan tidak dibutuhkan karena dapat disintesis dalam tubuh. Nah, vitamin D ini dapat dikatakan bukan vitamin, tetapi suatu prohormon. Bila tubuh tidak cukup mendapatkan sinar matahari, vitamin perlu dipenuhi melalui makanan. Nah, terus selanjutnya ada vitamin E atau tocopherol. Nah, di sini vitamin E ini pertama kali ditemukan pada tahun 1922, yang mana ditemukannya suatu zat larut lemak yang dapat mencegah keguguran dan sterilitas pada tikus. Nah, di sini fungsi vitamin E ini yaitu sebagai antioksidan yang larut dalam lemak dan larut dalam hidrogen dari kukus hidroksil. Nah, melindungi asam lemak jenuh ganda komponen membran sel lain dari oksidasi radikal bebas. Terus selanjutnya ada vitamin K atau phytomenadion. Nah, di sini vitamin K ini ialah 2-metil 4-neptoquinone. Sekarang terdapat jumlah derivat yang samanya mempunyai bioaktivitas
vitamin K. Nah, di sini vitamin K tidak dapat disintesa oleh tubuh, tetapi suplai vitamin K bagi tubuh berasal dari bahan makanan dan dari sintesa oleh mikroflora usus yang menghasilkan menaquinone. Untuk penyerapan vitamin K itu sendiri diperlukan garam empedu dan lemak di dalam hidangan. Nah, jadi garam empedu dan lemak dicerna membentuk misel yang berfungsi sebagai transport karier bagi vitamin K tersebut. Jadi ini sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramadan. Saya akan membahas tentang manfaat vitamin dan metabolisme vitamin. Manfaat vitamin sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem kesehatan tubuh sehingga seluruh proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa vitamin adalah zat yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme dalam tubuh. Namun, manfaat vitamin tersebut tidak dapat diperoleh tanpa asupan makanan dengan kandungan vitamin yang cukup. Manfaat-manfaat vitamin yang telah dijelaskan teman saya tadi adalah manfaat vitamin A. Yang pertama itu mencegah dan menghindarkan dari gangguan mata, mencegah penyakit kulit sebagai antioksidan dan pelindung dari penyakit kanker. Yang keempat, menambah sistem kekebalan tubuh. Manfaat vitamin B kompleks untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi sel darah putih. Manfaat vitamin C sebagai antioksidan alami yang sangat baik. Yang kedua, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga dan membantu pertumbuhan serta memperbaiki jaringan yang rusak, serta menghindarkan kita dari penyakit kanker dan dapat membantu menyerap zat besi ke dalam tubuh. Kemudian ada manfaat vitamin D sebagai pelindung otot yang pertama. Yang kedua, membantu penyerapan kalsium dan fosfor. Yang ketiga, membantu perkembangan dan pertumbuhan gusi maupun gigi. Kemudian ada manfaat vitamin E sebagai antioksidan untuk menghindarkan kita dari penyakit kanker maupun serangan jantung. Yang kedua, membantu menjaga maupun meningkatkan fertilitas atau kesuburan. Yang ketiga, mencegah radikal bebas yang menyerang sel tubuh, membantu mempercepat proses pembekuan darah saat terjadi luka. Dan yang selanjutnya adalah ada manfaat vitamin K. Manfaat vitamin K ini mempercepat proses pembekuan sel darah saat terjadi luka, serta memperbaiki susunan pertumbuhan tulang. Kemudian ada metabolisme vitamin. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai makhluk hidup bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai makhluk yang susunan tubuhnya kompleks seperti manusia. Di dalam proses ini makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme dikatalis oleh enzim. Hal lain yang penting dalam metabolisme adalah peranannya dalam penawar racun atau detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubah zat yang beracun menjadi senyawa tak beracun yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Metabolisme umum vitamin yang larut lemak atau minyak, jika berlebihan tidak dikeluarkan oleh tubuh, melainkan akan disimpan. Sebaliknya, vitamin yang larut dalam, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C, tidak disimpan melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Akibatnya selalu dibutuhkan asupan vitamin tersebut setiap hari. Vitamin yang alami bisa didapat dari sayur, buah, dan produk hewan. Seringkali vitamin yang terkandung di dalam makanan atau minuman tidak berada dalam keadaan bebas. Baik, cuman ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.